Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas banyak hal terkait pengantar dari inti. Dan hingga kita pada akhirnya sampai pada kondisi sebenarnya bagaimana sih hubungan antara energi ikat inti pernukleon dengan uh, banyak nukleon itu sendiri. Jadi berapa hubungan antara delta E per A dengan A itu sendiri. Dan kita di sini mendapatkan bahwasanya ternyata kita mendapatkan grafik yang seperti ini. Yang ini kita menandakan, oh ternyata untuk atom tertentu dia bakal lebih stabil kalau dia melakukan fusi. Kemudian sebaliknya untuk atom-atom lain dia justru lebih stabil pada saat melakukan yang namanya fisi. Dan di sini ada yang menarik yang perlu kita coba ketahui. Sebenarnya pemodelan atom, pemodelan energi ikat pernukleon yang seperti ini kenapa seperti ini? Kenapa dia seperti ini? Kenapa grafiknya tidak kemudian gini atau mungkin grafiknya kenapa nggak gini? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu dia yang akan kita coba bahas dalam video kali ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang baru ya. Nah, sebenarnya kita di sini akan bahas terkait salah satu model dari inti atom yang kita kenal dengan nama Levitro model. Oke, apa itu? Kita coba bahas ya. Bentar. Oke, kita akan bahas tentang liquid drop model. Oke, barusan kita sudah mendapatkan grafik yang itu kita dapatkan dari hasil eksperimen secara empiris ya. Jadi orang ukur, oh ternyata grafiknya seperti ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak bentuk yang lain? Itu yang kita coba cari tahu. Bagaimana cara kita mencari tahu? Ya kita harus menganalisis bagaimana sih sebenarnya inti itu, bagaimana kita memodelkan itu. Dan disinilah kita perlu yang namanya sebagai model inti. Oke, jadi pembahasan pertama kita akan bahas tentang apa itu model inti. Oke, seperti pembahasan kemarin kita udah bilang bahwa kita tidak pernah melihat langsung inti atom, kita tidak pernah bertemu langsung dengan inti atom. Tapi di sini kondisinya kita pengen tahu lebih dalam tentang informasi-informasi yang ada pada inti atom. Sejauh yang kita tahu, inti atom dia terdiri dari nukleon kan, yang mana dia bisa berupa proton, bisa berupa elektron. Nah, dan di pertemuan lalu kita dapatkan bahwa grafik antara binding energinya ya terhadap pernukleon dengan jumlah nukleon itu sendiri, dia kita dapatkan grafik yang seperti ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kenapa harus seperti ini? Kenapa eksperimen seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya dalam inti atom itu sendiri? Kenapa kok dia nggak gini atau nggak gini misalkan? Nah, itu yang akan kita coba analisis di sini. Dan tentu saja maksimal yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa memodelkan atas ini. Jadi bagaimana caranya bagaimana cara memahami dinamika dari nukleon. Nukleon ini bisa berupa proton atau neutron ya. Dalam inti, maka kita perlu melakukan yang kita sebut sebagai pemodelan. Jadi kita melakukan pembuatan model dari inti. Yang namanya model di sini tidak berarti harus sama persis dengan kondisi aslinya. Sebagai contoh, misalkan kita pengen tahu bagaimana aliran dari listrik dalam kabel, misalkan. Apa sih sebenarnya yang disebut arus, yang disebut sebagai hambatan, yang disebut sebagai tegangan, misalkan. Nah, atau mungkin bagaimana aliran arus pada rangkaian seri, misalkan rangkaian paralel, itu seperti apa. Nah, kita nggak pernah bisa melihat elektron yang mondar-mandir dalam kawat kan. Nah, kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita bisa modelkan. Jadi kita membuat asumsi sesuatu yang kita miripkan dengan sesuatu yang lain. Jadi misalkan kita bisa asumsikan sebagai aliran air misalkan, atau gimana misalkan kemacetan di jalan misalkan, kan itu bisa kita ibaratkan mobil-mobil itu sebagai elektron misalkan. Nah, itu kita memodelkan. Jadi kita membuat asumsi sesuatu mirip dengan sesuatu yang lain.
Nah, itu yang kita sebut sebagai pemodelan. Nah, secara umum ya, kalau kita modelkan inti, di sini ada dua jenis pemodelan. Jadi kita bisa bagi menjadi dua. Nah, yang pertama, kita bisa anggap para nukleon, berarti para proton dan para neutron, dia sebagai sesuatu yang independen. Nah, yang lain kita bisa anggap nukleon itu sebagai satu kesatuan, atau kita sebut sebagai dia sebagai kolektif. Oke, maknanya apa di sini? Bentar. Ya, terus lagi. Bentar. Oke. Nah, kita tahu ya kalau dalam inti itu ada proton-proton, kemudian ada neutron-neutron, ini proton misalkan, ini proton-proton, neutron juga. Kalau kita melihat inti sebagai sesuatu yang independen, jadi yang kita analisis kita anggap per masing-masingnya ini ya sesuatu yang berdiri sendiri, tidak sebegitu berinteraksi. Beda dengan ini. Nah, jadi kalau ini ya kita anggap kita hitung ini sendiri. Tapi kalau kita lihat kolektif kita nggak melihat masing-masing, kita melihat sebagai satu kesatuannya. Ini yang kita lihat inti, gitu. Itu yang membedakan. Jadi dalam kasus kita melihat nukleon sebagai sesuatu yang independen, maka kita anggap bahwa antar nukleon, seperti antara proton, neutron ataupun neutron dia tidak begitu saling berinteraksi. Jadi kita bisa abaikan pengaruh antar proton-proton atau proton-neutron. Ya dengan kolektif, ini dia kita anggap antar nukleon, dia saling berinteraksi. Nah, oke. Terus yang kedua, kita bisa asumsikan ya, kalau dia itu nggak saling berinteraksi, otomatis kita menganggap bahwa jarak antar ini, kita anggap dalam dalam inti itu sesuatunya itu longgar gitu. Jadi antar nukleon dia saling berjauhan, sehingga kalau misalkan dia gerak itu bisa lebih bebas dibandingkan dengan inti yang kita anggap sebagai satu kesatuan. Berarti ini seakan-akan lebih rapat, lebih padat, dan kita menganggap bahwa pergerakan dari nukleon dalam itu tidak sebegitu sebegitu longgar. Sehingga dalam kasus ini kita definisikan main free path. Nah, untuk kasus kita menganggap inti sebagai sesuatu yang independen nuklearnya, maka ini main free path-nya panjang, sedangkan ini main free path-nya pendek. Oke, itu sekilas terkait bagaimana kita pemodelan atom. Jadi ada dua mazhab, ada dua mazhab pemodelan atom, inti atom. Bisa menggunakan mazhab independen maupun kolektif. Kita bisa lihat antar nukleon sebagai sesuatu yang independen ataupun tidak. Berarti kalau kolektif ini satu kesatuan gitu. Kita tidak melihat masing-masing individu tapi kelompok nukleon yang kita sebut sebagai inti. Oke. Nah, dari dua jenis ini kita pertama akan bahas pemodelan nukleon yang kita anggap dia sebagai sesuatu yang saling independen. Jadi model yang independen ya. Ini ada banyak, 3 di antaranya. Ada yang kita sebut sebagai liquid drop model, liquid drop model. Terus ada juga model Fermi-gas model. Dan yang ketiga ada surface model. Oke, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu saja, yaitu liquid drop model. Kita akan bahas bagaimana inti atom kita modelkan sebagai sesuatu yang mirip dengan tetesan cairan. Oke. Akan lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan spesifikkan terkait apa itu liquid drop model. Liquid drop model. Nah, model ini pertama kali dipaparkan
diusulkan oleh Pak Bohr dan Pak Wheeler di tahun 1939 yang sebenarnya gini, kalau kita tahu ya ada fenomena radioaktif. Jadi pada saat misalkan kita punya inti uranium, oke, sebentar. Kita misalkan punya inti uranium, kita tembakkan dia dengan neutron misalkan. Apa yang terjadi? Nah, di sini ternyata uranium ini bisa terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama dia bisa menjadi telurium dan zirconium. Yang ini dua-duanya lebih kecil, atom dengan nomor massa yang lebih kecil dibandingkan dengan liquid drop model. Nah, ini dia. Nah, bagaimana pemodelan liquid drop model ini menjelaskan fenomena terbelahnya uranium pada saat ditembakkan dari neutron? Nah, itu seperti ini. Jadi kita anggap pada saat katakanlah ini, sebentar saya gambarkan lagi. Ini neutron kita tembakkan kepada uranium. Nah, pada saat neutron ini kena ke uranium ini bakal nggak stabil. Nggak stabilnya ya bayangkan sebagai tetes cairan yang kita tembakkan dengan sesuatu. Jadi dia bakal katakan ini ya, dia mau kepecah. Nah, ini dia juga bisa melepaskan berkas lain. Ya, bayangkan aja sebuah gumpalan bola air, kalian tembak ke suatu, ya katakanlah balon, misalkan kalian tembak, akhirnya meledak, jadi terbelah. Oke. Nah, ini akhirnya kalau ini kepecah, dia bakal jadi dua atom yang berbeda. Tadi itu dia bisa berupa telurium dan zirconium. Yang ini menjadi sesuatu yang masing-masing gitu. Jadi seperti ini yang diusulkan oleh Pak Bohr dan Pak Wheeler di tahun 1939 terkait bagaimana sebenarnya model dari inti. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kedua grafik ini? Kalau kalian udah lihat di video sebelumnya ya, kita tahu ada dua buah grafik. Yang pertama grafik antara energi ikat, binding energi per nukleon dengan nukleon. Kita kemarin punya dia seperti ini ya. Oke. Dan yang kedua kita juga punya grafik antara distribusi massa atau distribusi muatan juga terhadap jari-jari atom. Kita mendapatkan fungsi yang kurang lebih seperti ini. Ya kurang lebih mirip untuk semua atom ya. Yang meski ada perbedaan, kalau dia itu makin besar nomor masanya, maka rho nolnya dia bakal lebih turun dibandingkan dengan yang atom dengan nomor massa lebih kecil. Oke. Apa yang bisa kita coba amati dari grafik ini? Kalau kita lihat di sini ya, sebagian besar nomor massa tertentu, dia cenderung energi ikat per nukleonnya cenderung konstan kalau kita lihat di sini. Ya memang dia sedikit mengecil, tapi untuk sebagian besar atom dia bakal konstan. Ya mungkin nggak konstan ya untuk beberapa atom yang dengan nomor massa yang kecil ya, tapi ternyata untuk sebagian besar dia cenderung konstan. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya meskipun memang ada perbedaan, tapi untuk sebagian besar atom ternyata berapa densitas atau kerapatan massa dari atom itu cenderung konstan. Nah, ini sudah tak tuliskannya. Jadi di sini nih sebagian besar unsur dia memiliki E per A yang hampir konstan. Dan yang kedua ternyata rapat massa dia hampir konstan untuk semua unsur. Oke. Nah, dua sifat ini sebenarnya mirip dengan bagaimana sifat dari suatu cairan, suatu liquid, di mana kita bisa dapatkan bahwa pada cairan berapa rapat masanya, kemudian berapa energi ikat antar molekulnya, dia cenderung konstan. Dan ini ternyata mirip dengan apa yang ada pada kasus fenomena inti atom di sini.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ketiga. Sebenarnya apa yang kita asumsikan dari liquid drop model ini? Nah, ada 3 asumsi. Yang pertama kita asumsikan bahwa inti atom dia kita katakan berbentuk bola ya, berbentuk bola. Tapi di sini komponennya dia terdiri atas materi yang incompressible. Jadi kita tidak bisa kemudian menekan biar jadi lebih kecil atau kita longgarkan, nggak bisa. Jadi boleh katakan bentuknya kaku gitu. Bukan kaku ya. Lebih tepatnya tidak bisa kita press, tidak bisa kita tekan untuk jadi sesuatu yang lebih rapat lagi. Tapi tetap dia seperti cairannya. Oke, itu yang pertama. Dan kita bisa definisikan jari-jari dari atom sebagai sesuatu yang sebanding dengan A pangkat sepertiga. Kenapa bisa begitu? Ya kita lihat aja kan, makin banyak makin besar A, maka kan volumenya pasti makin banyak ya. Pasti kan pada saat makin banyak jumlah dari nukleon, entah jumlah proton, entah jumlah neutron, maka pasti volumenya makin besar. Dan di sini kita tahu bahwa volume, kalau kita bicara lingkaran ya, dia kan sebanding dengan jari-jari pangkat 3 kan. Artinya jari-jari atom dia sebanding dengan sepertiga dari volume, yang dia sebanding dengan A pangkat sepertiga. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kita juga mengasumsikan bahwa gaya inti itu identik untuk tiap nukleon. Jadi nggak peduli apakah yang berinteraksi itu proton dengan neutron, apakah dia neutron dengan neutron, ataukah proton dengan proton, kita anggap bahwa energi ikatan antar itu semua itu kita anggap sama. Jadi kita dapatkan VPP dia sama dengan VPN sama dengan VNN ya. Jadi kita anggap begitu ya. Jadi dia nggak peduli apakah dia proton, neutron, dia ikatannya sama. Kita anggap sama kuatnya. Nah, dari ini kita bisa rumuskan apa yang disebut sebagai energi ikat inti atau binding energi dari inti. Oke. Nah, kalau kita ingat tadi ya, pada saat kita punya inti-inti yang dia terdiri dari proton-proton sama neutron-neutron, proton-proton, neutron-neutron. Kalau kita coba hitung berapa massa dari jumlah penyusunnya, berarti jumlah massa proton tambah jumlah massa neutron, ternyata dia nggak sama dengan berapa massa dari inti atau itu sendiri. Sehingga kita kenal ada yang namanya massa defek massa ya. Nah, dari sini kita juga kemarin sudah menghitung apa yang disebut sebagai binding energi. Oke, tak lambangkan B aja ya, biar beda ya. Yang dia sama aja dengan berapa perubahan massa atau MD kalikan C kuadrat. Di mana MD sendiri ya kemarin kita dapatkan dari berapa jumlah proton, kita tambahkan berapa jumlah neutron, kita kurangi dengan berapa massa dari inti itu sendiri. Oke. Kita kalikan C kuadrat. Kita temukan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kita sudah mendapatkan berapa itu B, dan akhirnya kita mendapatkan grafik tadi yang seperti ini. Pertanyaannya, kenapa kok grafiknya seperti ini? Itu dia. Nah, ini yang kita tadi coba jawab. Ini pertanyaan besar kita di awal tadi. Kita pengen tahu kenapa kok grafiknya harus seperti ini, kenapa enggak seperti ini, ataupun ini misalnya. Kenapa harus dia seperti ini? Nah, maka pasti ini berkaitan dengan bagaimana kita memodelkan fungsi energinya. Oke, secara empiris ya kita dapatkan bahwa nilai dari binding energi itu sama dengan ini. Tapi ternyata ada perbedaan. Ternyata untuk masing-masing atom yang berbeda, nilai dari binding energi per nukleonnya dia beda. Dan bagaimana para fisikawan menjelaskan itu? Di sini ada seorang fisikawan ya, yang namanya Pak Weizsäcker. Nah, beliau mengusulkan, sebenarnya ada persamaan yang bisa memodelkan bagaimana energi dari inti. Oke, kita coba tuliskan. Jadi beliau merumuskan bahwa BAZ
itu dia sama dengan, oke, tak tuliskan dulu semua. AVA, kemudian dikurangi AS, A pangkat 2/3, kemudian kita kurangi dengan AC, Z kuadrat per A pangkat setengah. Kemudian kita sebentar kurang kecil. Kemudian dikurangi dengan A, N min Z pangkat 2/A, kemudian plus minus delta plus eta ya. Oke, di sini ada 6 suku yang menentukan bagaimana energi ikat dari sebuah atom. Tapi pertanyaannya bagaimana, ini maknanya apa sebenarnya? Pemodelan ini maknanya apa dan mengapa harus seperti ini? Oke, yang pasti tadi ya, kita ingin menjelaskan bagaimana grafik yang kita dapatkan di sini. Kita jelaskan dengan menggunakan pemodelan. Kita modelkan bagaimana energi dinding dari sebuah inti. Nah, kita akan coba bedah satu-satu ya. Ini ada suku ini, ada 6 suku ya, 6 suku di situ. Kita akan coba bedah. Sebelumnya tak kasih nama dulu. Yang ini kita namakan dia sebagai suku volume. Ini suku permukaan atau surface. Ini suku kolom. Yang ini suku asimetrik. Dan ini dia suku pasangan. Dan yang ini dia suku efek Goldinti. Oke. Kita dapatkan 6 suku ini dan kita akan coba bahas apa sebenarnya yang kita bisa peroleh dari masing-masing suku ini. Oke, ini tak bagi juga ya. Jadi 3 suku awal ini kita dapatkan dari fenomena klasik ya. Dan 3 suku akhirnya kita dapatkan dari fenomena kuantum. Oke. Nah, kita coba bahas satu. Yang pertama di sini ada suku volume. Suku volume. Suku volume itu di sini kita lambangkan sebagai AV kali A. Oke, apa maknanya di sini? Kenapa kok suku volume gini? Jadi simpelnya suku volume ini dia memperhitungkan energi ikat semua nukleon. Nah, dengan asumsi setiap nukleon dia dikelilingi nukleon lain. Dikelilingi nukleon lain. Oke, simpelnya seperti ini. Ya. Pada saat kita punya sebuah nukleon, nah ini kita meninjau ini ya. Nah, dalam inti katakanlah dia terkelilingi oleh nukleon lain. Saya gambarkan. Oke, gak harus yang tengah ya, bisa jadi yang ini. Ini kan juga dikelilingi total dikelilingi masing-masing nukleon. Ini pun juga dia dikelilingi masing-masing nukleon. Ataupun yang ini misalkan, dia kan di sekelilingnya dia nukleon juga. Nah, jadi kita anggap ada sebuah nukleon yang dia dikelilingi oleh seluruhnya sepenuhnya dilingkupi atau ditutupi oleh para nukleon lain. Yang artinya di sini ada energi ikatan ya, antar nukleon di sini. Sehingga kita bisa dapatkan suku volume. Dan di sini kalau kita bisa lihat ya, makin banyak nukleonnya berarti ikatannya makin banyak. Makin banyak nukleonnya, ikatannya makin banyak. Dibandingkan dengan nukleon yang sedikit, maka ikatannya makin sedikit. Artinya apa? Suku ini berapa energi gara-gara ikatan antar nukleon dalam sebuah volume. Nah, kita bisa anggap, oh ya pasti dia sebanding dong. Dengan apa? Dengan A. Jadi volumenya makin besar atau makin banyak nukleon yang ada di situ, ya pasti energi ikatnya makin banyak. Nah, ini masih sebanding ya. Biar sama, ya pasti kita sama dengan dia dengan sesuatu, koefisien kita katakan sebagai AV. Atau koefisien yang menyatakan kesebandingan antara energi ikat gara-gara volumenya dengan nomor massa itu sendiri. Nah, tapi jangan lupa, di sini kita mengasumsikan bahwa seluruh nukleon dia dilingkupi oleh nukleon yang lain. Tapi kalau kita lihat di sini ada nukleon yang di permukaan ya, dia nggak terlingkupi oleh nukleon lain.
Mungkin sebagian iya, tapi sebagian lagi ini nggak ada nukleon. Jadi kita juga harus memperhitungkan suku permukaan. Nah, apa maknanya? Nah, oke, kita coba gambar lagi ya di sini. Kita coba gambar lagi sebentar. Kita coba gambar lagi. Oke. Katakanlah kita punya sebuah nukleon ya, yang dia dikelilingi oleh nukleon lain. Jadi ini inti penuh ya. Nah, apa yang terjadi untuk kasus nukleon dia terletak di permukaan? Artinya dia nggak mendapat gaya interaksi yang penuh. Kenapa? Di sini nggak semuanya terlingkupi. Di sini nggak ada nukleon. Di sini. Artinya, sedangkan tadi, kalau kita menggunakan asumsi suku volume saja, kita menganggap bahwa seluruh nukleon dilingkupi nukleon yang lain. Jadi ini dilingkupi oleh ini dilingkupi oleh ini dilingkupi oleh ini. Tapi ada juga nukleon yang dia nggak dilingkupi total. Contohnya, misalkan dalam kasus ini ya, ini dia nggak dilingkupi. Ini dia nggak dilingkupi juga. Kemudian ini juga dia nggak dilingkupi total. Sehingga di sini seluruh nukleon yang dia terletak pada permukaan dari sebuah inti, dia tidak terlingkupi oleh nukleon yang lain. Sehingga dia tidak mengalami interaksi yang sebesar interaksi gara-gara nukleon terletak dalam lingkupan total dari nukleon yang lain. Oke, jadi di sini ya, di sini interaksinya hanya segini saja, dia lebih kecil, nggak total gini. Jadi kita perlu, yang awalnya kita punya suku volume, kita harus kurangi dia dengan suku surface atau permukaan. Nah, ini dia yang menyebabkan kenapa di sini muncul tanda minusnya. Dia besarnya min AS, kemudian A pangkat 2 per 3. Apa ini? Ini boleh katakan sebagai koreksi dari suku volume. Berdasarkan fakta bahwa tidak semua nukleon dia dikelilingi nukleon lain. Dalam kasus ini ya di permukaan nukleon, di permukaan inti. Oke, seperti itu. Kita coba lanjutkan. Nah, sekarang mungkin kalian nanya, kenapa kok di sini dia sebanding dengan A pangkat 2 per 3? Kenapa kok enggak A pangkat 10 misalkan, atau A pangkat berapa? Misalkan. Kenapa kok harus A pangkat 2 per 3? Oke, tadi kita bisa lihat ya bahwa A itu sebanding dengan volume. Jadi, apa itu boleh katakan, misalkan A-nya meningkat 2 kalinya, maka volumenya dia bakal jadi 2 kalinya juga. Dan kita tadi udah dapatkan bahwa oke, V ini kan sama aja dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa jari-jari atom dia sebanding dengan V pangkat sepertiga. Atau karena V juga sebanding dengan A, maka R sendiri dia sebanding dengan A pangkat sepertiga. Nah, kalau kita bicara permukaan, kita bisa dapatkan bahwa luas permukaan dari suatu bola dia akan sama dengan 4 pi R kuadrat. Oke, di sini ada kesebandingan antara luasan dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa dalam kasus ini ya, energinya dia sebanding dengan berapa luasnya, dan luasnya karena dia sebanding dengan kuadrat dari jari-jari ya, maka di sini dia yang gara-gara surface dia sebanding dengan kuadrat dari jari-jari, dan karena jari-jari itu dia sebanding dengan A pangkat sepertiga, maka R kuadrat sebanding dengan A pangkat 2 per 3. Dan jangan lupa minus ya, karena dia faktor koreksi yang nilainya mengurangi suku volume tadi. Sehingga kita punya bahwa energi yang diserap oleh surface dia besarnya sama dengan minus dari A pangkat 2 per 3. Agar dia sama, ini kan masih sebanding ya, kita perlu kalikan dengan suatu koefisien, kita katakan sebagai AS di sini. AS A pangkat 2 per 3. Oke, itu dia suku yang kedua. Nah, selanjutnya suku yang ketiga. Sebentar. Kita lihat di sini ya tadi. Sebentar. Nah, ini suku ketiga, ini kita namakan sebagai suku kolom ya. Kolom.
Oke, dia besarnya min AC Z kuadrat per A pangkat sepertiga. Oke, sebenarnya apa maknanya ini? Oke, kolom ini dia kita bisa kita bisa analogikan sebagai interaksi kolom ya, antar dalam hal ini ya proton ya, karena neutron nggak mempunyai muatan. Nah, apa maknanya kalau kita lihat inti ya? Seandainya inti ini total seluruhnya tersusun dari neutron, maka suku ini tidak ada. Faktanya kita punya inti yang dia tersusun dari proton, juga tersusun dari proton, yang proton dia bermuatan positif. Oke, memang antar inti ini dia ada gaya tarik menarik yang kita kenal dengan nama gaya nuklir kuat. Tapi juga ada gaya lain. Kalau kita bicara 4 gaya fundamental ya, maka ada juga gaya yang kita sebut sebagai gaya listrik, gaya elektromagnetik, yang menyebabkan antar proton yang ada dalam suatu inti dia saling tolak-menolak. Berarti ada kecenderungan untuk melepas. Jadi ini mengurangi energi ikat dari. Jadi awalnya energi ikatan inti itu ada, tapi karena ada gaya lain atau ada potensial lain yang menyebabkan dia pengen tolak menolak, maka pasti memperkecil berapa energi ikat dari. Makanya di sini ada minus, dan kita tahu ya bahwa gaya potensial dalam suatu, katakanlah suatu kumpulan muatan, dia kan kita bisa rumuskan sebagai ini kan, seperempat pi epsilon 0, kemudian kita kalikan dengan muatannya Q1 Q2 katakanlah, kita bagi dengan jarak antara 1 dan 2. Dan ini dia kita bisa lihat di sini ya, Z kuadrat Z itu kan menandakan berapa jumlah muatan kan. Nah ini Q kali Q, kemudian A kan tadi A pangkat sepertiga itu kan sebanding dengan R. Nah sehingga di sini kita bisa dapatkan kenapa dia hasil seperti ini. Jadi kita dapatkan bahwa energinya dia sebanding dengan minus Z kuadrat per A pangkat sepertiga, dan biar dia sama kita tinggal kalikan koefisien, kita namakan dia sebagai AC. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah kontribusi dari suku kolom. Lalu kita masuk ke yang keempat di sini. Bentar. Kita akan bahas tentang, ini 3 suku pertama, kontribusi dari fenomena yang bersifat klasik ya. Dan selanjutnya kita masuk ke fenomena kuantum di sini. Yang pertama kita bahas suku asimetrik. Suku asimetrik. Oke, dia besarnya tadi sebesar ini ya, min AA n min Z kuadrat per A. Oke, apa maknanya di sini? Nah, suku asimetrik ini simpelnya gini. Inti itu cenderung stabil pada saat kita punya N yang sama dengan Z. Nah, misalkan makin geser, katakanlah N lebih besar dari Z atau sebaliknya. Misalkan N dia lebih kecil dari Z, maka inti cenderung makin tidak stabil. Makin tidak stabil. Nah, apa maknanya? Inti paling stabil itu terjadi pada saat berapa jumlah protonnya dia sama dengan berapa jumlah neutronnya. Nah, kalau kita coba hitung ya, berapa sebenarnya energinya, dia sebanding dengan berapa jumlah neutron. Kita kalikan berapa energi per neutronnya ya. Energi per neutronnya. Kita dapatkan dia sama dengan setengah kali N min Z. Jumlah neutron baru, sorry. Ini juga energi per neutron baru. Kita kalikan dengan setengah N min Z, kita kalikan energi di sini. Oke, kita abaikan angkanya ya. Pada intinya ini mana visnya ya. Kita punya N Z kuadrat dengan epsilon dia juga sebanding dengan 1/A, sehingga kita punya energi koreksi energi dari suku asimetri ini dia sebanding dengan kuadrat dari selisih N dan Z, dan juga kita bagi dengan A di sini. Sehingga kita bisa dapatkan penyetaraan, kita kalikan dengan sebuah koefisien, dia sama dengan ini. Oke, apa yang terjadi pada saat N sama dengan Z? Ya, tentu saja ini 0. Sehingga kita dapatkan bahwa tidak ada koreksi dari suku asimetrik ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke suku yang kelima. Di sini ada plus minus delta. Apa ini maknanya? Ini simpelnya kita memperhitungkan bagaimana ikatan
pasangan nukleon yang sejenis. Yang mana ternyata ini lebih kuat dibanding yang enggak sejenis. Simpelnya pada saat kita memperhitungkan bagaimana energi ikat dari proton dengan proton atau neutron dengan neutron itu lebih kuat dibandingkan antara dengan proton dan neutron di sini. Nah, berapa nilai dari plus minus sigma? Di sini kita bisa klasifikasikan ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada saat A-nya ganjil? Kalau A-nya ganjil, maka dia bisa Z-nya ganjil tapi N-nya genap, atau juga bisa Z-nya genap tapi dia N-nya ganjil. Nah, jenis yang seperti ini dia cukup stabil. Dan kita bisa abaikan ya dari delta ini, dia sama dengan 0. Tapi beda kasus pada saat kita punya A yang genap. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama dia bisa Z-nya ganjil dan N-nya ganjil. Yang kedua dia bisa Z-nya genap dan N-nya genap. Nah, kondisi pada saat Z-nya ganjil kemudian N-nya ganjil. Nah, ini kita masukkan deltanya sebagai minus delta ya. Dan dia kondisi yang paling tidak stabil. Nah, sebaliknya kalau kita punya Z-nya genap dan N-nya genap, kita punya dia plus delta yang dia kondisi paling stabil. Nah, delta sendiri dia sama dengan AP per A pangkat 3/4. Oke, ini aku sendiri belum coba baca ya kenapa dia bisa A pangkat 3/4, kenapa kok enggak A pangkat yang lain. Enggak. Tapi di sini yang pasti ada hubungannya dengan bagaimana jumlah dari nukleon itu sendiri. Oke, itu. Dan suku yang terakhir di sini, suku yang terakhir ada suku efek kulit inti. Ini kalau kita lihat di penjelasannya, itu nggak sebegitu banyak jelaskan. Dan cenderungnya ini biasanya diabaikan. Jadi kita hanya fokus pada 5 suku yang pertama tadi. Dan kalau kita coba gambarkan ya, apa yang terjadi kalau kita gambarkan? Oke, ini ya, yang pertama misalkan. Tadi kita punya bahwa grafik antara E dengan binding energi per nukleon dengan nukleon itu sendiri. Tadi kita punya ini kan? Kita punya ini. Oke, sekarang apa yang terjadi pada saat B itu yang kita masukkan hanya suku volume saja. Maka dia kalau kita lihat ya, dia bakal konstan. Nah, sekarang tak gambarkan lagi sebentar. Kecilin aja. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada saat kita menambahkan suku yang lain? Oke. Tadi kita tahu ya bahwa ada koreksi dari surface. Jadi ini kita kurangi dengan surface. Kita kurangi suku surface. Maaf. Ya, maksudnya tambah suku surface yang dia mengurangi ya. Jadi makin kecil ya. Tadi kan minus dia suku surface itu. Nah, ternyata dia bakal lebih kecil. Dia nggak sama dengan ini, tapi jadi gini. Nah, oke, ini suku surface ya. Jadi ini yang kita punya suku volume, tapi dikurangi dengan suku surface jadi yang di bawahnya ini. Jadi yang ini. Nah, sekarang ini baru 2 suku ya. Kita tambahkan lagi dia. Kita tambahkan misalkan dengan suku suku kolom. Apa yang terjadi kalau ini tak tambahkan suku kolom? Dia bakal lebih kecil lagi. Dia bakal nah ini kalau kita tambahkan suku kolom dia mengecil lagi. Dan terakhir, apa yang terjadi pada saat kita tambahkan suku asimetri? Ini tapi tak tambahkan suku asimetri ya. Suku asimetri. Nah, kita akan dapatkan grafik yang seperti ini. Ini grafik yang sama persis dengan apa yang kita dapatkan di grafik secara empiris tadi. Nah, ini. Jadi kita punya nilai dari energi binding per nukleon dia kurang lebih paling tinggi di A sama dengan 60-an. Nah, kita dapatkan hal yang sama pada saat kita melakukan pemodelan dengan menggunakan liquid drop model. Sehingga kita punya grafik di mana untuk
atom ya, dengan nomor massa dia yang kecil dari 60, dia cenderung lebih stabil kalau dia itu meningkat A-nya, dan untuk yang lebih besar dia cenderung stabil pada menurun. Ini kita punya reaksi fusi dan di sini reaksi fusi. Seperti itu. Jadi kita dengan pemodelan ini akhirnya kita bisa modelkan, oh ternyata seperti ini. Tapi apakah ini benar ya? Kembali lagi ini berupa model. Jadi pasti ada plus minusnya, dan kadang suatu model bisa memodelkan suatu fenomena tapi enggak fenomena yang lain. Begitupun ada suatu model yang bisa memodelkan fenomena yang lain tapi enggak fenomena yang ini misalkan. Nah, seperti itu bagaimana penjelasan dari liquid drop model. Dan di sini yang terakhir ya. Sebentar. Apa manfaat dari pemodelan ini? Ternyata dari pemodelan liquid drop model ini kita bisa menjelaskan ada banyak hal. Yang pertama misalkan disintegrasi dari nukleus, kemudian fenomena radioaktivitas misalkan. Bagaimana tadi ya, tadi dari uranium dia bisa jadi zirconium sama tellurium, bagaimana dia pecah, kita dijelaskan dengan ini. Nah, ada juga kalau kita tahu ya, bagaimana sebuah inti yang tiba-tiba meluruh, tiba-tiba memancarkan sinar alfa misalkan. Karena bisa begitu, bisa dijelaskan dengan liquid drop model ini. Inti di sini. Jadi kita bisa anggap misalkan di inti itu ya ada nukleon banyak dan dia bisa punya energi kinetik yang berbeda-beda. Kalau pada saat suatu nukleon dia menumpuk nukleon lain, ada kemungkinan dia bisa mental dan keluar. Dan ini yang kita kenal dengan nama peluruhan. Oke. Nah, yang terakhir kita juga bisa dapatkan beberapa besaran. Misalkan bagaimana massa dari inti berdasarkan rumus ini ya. Rumus massa inti. Nah, kita sudah dapatkan yang kemarin ya bahwa MAZ ya akan sama dengan berapa ZMP tambah NMN. Ya, ini berarti berapa massa itu ya, massa dari proton tambah neutron kita kurangi dengan massa itu yang kita dapatkan dari binding energi kita bagi dengan C kuadrat. Nah, B ini kita bisa masukkan dari hasil yang tadi. Yang ini. Kita bisa masukkan dari sini. Tulisan ulang ya. B ini kita bisa masukkan untuk menghitung berapa nilai dari B yang kita gunakan untuk menghitung berapa nilai dari massa inti. Nah, atau juga kalau misalkan kita mau menghitung massa atom ya, dalam bukan yang besar. Ya, kita tinggal ganti ini bukan MP tapi MH ya. MH tambah N, MP min B per C kuadrat. Oke, dan terakhir kalau kita coba plot stabilitas inti ya. Nah, kita akan mendapatkan bahwa umumnya inti yang stabil itu memiliki A yang besarnya 2 kalinya Z-nya. Misalnya 135 berapa? 5 sorry. Ini 55 misalkan. 135 54. Ini 135 57, 135 58. Seperti itu, dan ini kita juga bisa lihat ya. Kita bisa hitung berapa inti yang paling stabil. Z untuk kondisi A yang paling stabil, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini dari mana ya? Dari persamaan tadi. Kita coba otak-atik. Kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Oke, itu dia penjelasan terkait liquid drop model. Dan di sini tak tekankan lagi bahwa sebenarnya ada banyak model lain yang bisa kita gunakan. Ada Fermi-Gas model, ada surface model, dan juga model untuk atom yang kita anggap, inti atom yang kita anggap sebagai sesuatu yang kolektif. Namun untuk video ini kita cukupkan pembahasan sampai di liquid drop model. Oke, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.